Balige Academy dan Sentana TV. Sambil kita menunggu penontonnya jadi lebih banyak lagi, menunggu penontonnya jadi 100-1000-an lebih di setiap live, saya sekarang memperkenalkan dulu yang di sebelah kiri saya ada Pak Bambang Tri, penulis Jokowi Undercover 1 dan 2 yang telah diberikan donasi oleh kawan-kawan semua dan akhirnya menjalankan tugas pertamanya, tugas jurnalistik pertamanya. Nanti saya kenalkan yang sebelah kanan saya, ini lebih spesial lagi nih, yang menemani beliau tadi. Namanya siapa? Namanya siapa, Mas? Mas Fian. Ya, oke. Jadi tadi menemani Pak Bambang Tri keliling-kelilingnya. Ya, Nanti akan mengonfirmasi apakah yang dikatakan Pak Bambang Tri tadi itu benar ya? ya saya sebagai yang mengantar beliau, saya juga mungkin menyetujui apa yang dikatakan beliau. Oh ya, bahwa tidak ada yang dikarang. Saya nggak menyuruh kamu nanti, pokoknya manut saya, omongan saya enggak kan? Ya. Oh ya, udah disetting belum suruh? Kamu ntar begini ya. Tidak. Kalau kamu ngomong ini dikasih duit atau gimana? Enggak. Nggak ada ya? Batas ngantar aja. Sebatas ngantar aja dan memang melihat semua kejadian itu. Iya, benar. Dengan mata kepala sendiri. Benar. Oke. Ya, jadi ini udah berapa nih yang nonton nih? Gak apa-apa. Diliatin aja. Masih 15. Ya, Masih 15 kita. sebentar. Banyakan Balige. Luar biasa. Balige sudah menyalip Sentana ini. Kepala saya kalau termul itu berani melakukan investigasi jurnalistik seperti ini. Oke. Jadi termul itu juga jangan kebanyakan di kasur aja ya. Ya. Bangunlah dari kasurmu, ambil, pesanlah ojek ataupun apapun. Kalau nggak punya mobil, kan belum tentu semua orang punya mobil atau motor pribadi ya. Pesanlah ojek dan pergilah ke lapangan, turunlah ke lapangan. Ini kita sedang berada di daerah Salatiga maksudnya. Dekat Boyolali, nggak jauh lah. Masih daerah-daerah sini-sini juga. Di daerah Salatiga ini, pokoknya nanti kita mulai ke poinnya kalau sudah banyak. Udah lumayan banyak ya, 100 kek, 200 kek. Ntar kita mulai. Nah, udah berapa ratus, Bang? Belum. Ini? Lagi 89. Masih belum itu. Nah, Pak Bambang Tri ini tadi melakukan sebuah investigasi jurnalistik menemui Isti Rustikawati. Ya, Murid SMA 6 Solo. Surakarta, lulusan tahun 80. Nah, lulusan tahun 80. Dipegang juga, Pak. Jadi Bu Isti Rustikawati itu alumnus SMA Negeri 6 Surakarta atau SMPP 40 Surakarta tahun 80. Lulusnya tahun 80. Ya, bareng dengan tahun yang diakui atau diklaim Jokowi sebagai tahun lulusnya itu. Oke. Yang sesuai dengan pendaftaran KPU, katanya Joko Widodo itu waktu mendaftarkan presiden ke KPU lulusan SMA 6 Surakarta. Tahun 80. Tahun 80. Ya. Nah, tetapi ijazahnya sih kayaknya nggak dikasih ke KPU. Hanya ijazahnya satu aja. Ini urusannya pokoknya Bu Rustikawati itu betul-betul dari tahun yang disebut Jokowi itu. Disebut Jokowi. Betul. Oke. Dan karena di koran Kedaulatan Rakyat yang ditampilkan Bareskrim juga ada tahun 1980 ya. Penerimaan UGM 1980. Jadi Pak Jokowi itu harusnya lulus 80 dan masuk UGM 80 ya, tahun yang sama. Nah, jadi dulu Pak Bambang Tri waktu menulis Jokowi Undercover 1 dan 2, ini yang kedua ya, itu mendatangi Ibu Isti Rustikawati. Itu tahun berapa Bapak mencari, terakhir ketemu beliau? 2020. 2020, waktu menulis Undercover 2.
Dan waktu gimana tanggapannya beliau waktu dulu? Keterangannya gitu ya. Waktu Dulu ya? Ya, ini yang dulu. Keterangannya dia ngomong Mahmud Nurwindu itu bohong kalau dia ngaku dari kelas 3 IPA 2 sama dengan Jokowi. Wong dia Tunggu, Mahmud Nurwindu itu siapa? Ya teman seangkatan Bu Isti ini yang ngaku jadi teman sebangkunya Jokowi. Oh, dia mengakui itu saat di proses perkara. Bukan, di mana-mana dia juga nulisnya begitu. Oke. Dia kayak action betul, pamer ini saya teman sebangkunya Jokowi. Karena saya ada melihat sebuah video di mana dia bersaksi di pengadilan, benar? Iya, di pengadilan pun dia ngomong begitu. Oke. Nah, Jadi itu kesaksian Mahmud Nurwindu di pengadilan. ya, dan waktu itu Bu Isti Rustikawati, sebagaimana Anda juga masih ingat sebelum ketemu ini tadi saya sudah ngomong toh, Bu Isti itu yakin bahwa Mahmud Nurwindu itu sekelas dengan dia di kelas 3 IPA 3. Ya toh. Tapi kenapa Mahmud ini malah ngakunya dari kelas 3 IPA 2 bareng Jokowi gitu loh. Oke. Ya. Jadi 3 IPA 3 itu di tahun 80 Ya, ada Ibu Isti dan ada Mahmud Pak Nurwindu. Mahmud Nurwindu. ya, Yang setelah saya cek kemarin, Pak Mahmud Nurwindu ini adalah komisaris petrokimia. ya, Gresik. Gresik. Oke. Kemudian pindah ke Kujang. Pupuk ya itu ya. Ya. Oke. Nggak tahu sekarang masih menjabat atau Masih enggak. komisaris apa Ya, enggak ya? ya. Oke. Jadi setahu Pak Bambang ini udah belum nih? Pantau dulu. 100 200 ini udah Ya, bolehlah. itulah. Bolehlah kita Ya, cerita. ya. Sudah boleh mulai kita ceritain Ya. ya. Ya, pokoknya ini kan kita permulaan dulu. Ya. Backgroundnya begitu. Ya, ya. Jadi dulu di pengadilan di tahun 2000 berapa Pak pengadilannya? 2023. 2023 di pengadilan. Ini bahaya loh. Ntar saya ajak Janes Bon ke sini menerangkan bahwa memberikan keterangan palsu di pengadilan. Iya, ini pokoknya kesimpulannya nanti diurut lagi. Ya. Ya Mahmud Nurwindu itu yang harus digantung. Waduh. Soal itu kita serahkan ke majelis hakim aja. Ya itu keinginan saya karena saya mau laporkan ke polisi. Oke. Dia saksi palsu. Oke, kesaksian palsu itu bahaya. Iya, supaya PK saya ini nanti menang. Oke, jadi maka Pak Bambang Tri mencari info ini, mengklarifikasi ulang kepada Ibu Isti Rustikawati. Oke, jadi tadi nggak usah sebut nama tempatnya ya? Iya. Nggak usah sebut nama tempatnya, tapi tadi ketemu nggak? Nggak apa-apa, sebut nama tempatnya juga apa-apa, tapi dengan catatan Bu Isti nggak mau terlibat. Gitu. Oke. Dia memberikan semua keterangan, tapi jangan ditampilkan dimanapun, hak dia dong. Oke. Saya punya hak tolak kalau misalnya ada orang yang mau ngapa-ngapain dia gitu loh. Oke. Nah, jadi Ibu Isti ini tadi ketemu Pak? Ketemu. Ada di rumahnya? Ya, itu saksinya itu. Ini saksinya, benar. Tadi ketemu dengan Ibu Isti? Ya, benar. Saya tadi sebagai pengantar, pengantar Bapak Tri itu udah menuju ke lokasinya, udah sampai di rumahnya dan udah ketemu sama beliau. Oke. Tadi dia sendirian atau ada? Kebetulan di rumah sendirian tadi, Oke, kebetulan ya. langsung ketemu sama beliau juga. Langsung ketemu orangnya. Kira-kira awalnya gimana, Bang? Apakah menolak tutup pintu kayak Pak Kasmujo gitu? Aduh, saya nggak mau ini atau gimana? Enggak, dia terbuka Beliau itu langsung terbuka. menemui. Karena kami dia sebagai selayang tamu lah. Ya. Tidak ada Duduk di dalam rumah ya? Di luar rumah, di teras. Di luar, di teras. kebetulan di teras. Oke, nggak apa-apa. Yang penting diizinkan masuk lah. Iya benar. Bukan seperti orang yang tidak kenal di luar aja gitu ya. Beliau orangnya ya terbuka pada baiklah. kami semua. Ya beliau kemudian ditanya sama Pak Bambang Tri. Ya intinya sih Pembicaraannya hangat lah ya. Hangat ya. Oke. Saya balik lagi ke Pak Bambang. Bukan hangat, nanti bisa salah tafsir. Pokoknya Oh ya pokoknya lancar, friendly, gitu. friendly, ya, ramah. friendly. kalau hangat lain lagi Tapi nanti ya. kalau orangnya terus terang ya saya bilang masih cantik betul. Saya kaget itu. Kok awet cantiknya gitu loh. Oh, masih cantik betul Nah. Ibu itu ya. Padahal ya umurnya kan harusnya udah
Udah lumayan lah. udah 6 Ya. empatan lah. Sama dengan Jokowi toh? Ya, sama dengan Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi juga kan sekarang dibandingkan waktu masih wali kota jauh lah gantengnya. Wah iya pokoknya itu nggak kayak Jokowi gitu, sudah jeleknya kayak gitu. Bu Oh, Isti itu iya. masih cantik sekali. Oke, Pak. Ya. Jadi Ibu Isti tadi ngobrol berapa lama, Pak, dengan Pak Bambang? Kira-kira 1/4 jam lah, Seperempat jam. Ya. Dan itu sudah cukup menurut Bapak? sangat cukup. Apa keterangan yang diberikan Ibu itu cukup memenuhi apa yang Bapak Sangat inginkan? cukup. Sangat cukup. Ya. Nah, jadi tadi Bapak menerangkan nggak kenapa Ibu Isti waktu itu tidak hadir di pengadilan? Saya nggak menanyakan itu, Nggak nanya itu. karena nggak ada yang nyari rumahnya toh. Oke. Sehingga sampai hari ini Bu Isti nggak pernah didatangi orang selain saya. Oh, jadi Iya. waktu pengadilan Bapak pun Nggak nggak pernah diajak Nggak dia? ada itu pengacaranya, gimana itu disuruh nyari nggak ketemu itu. Oh, ngaco itu. Harusnya pengacaranya Janes Bond itu baru ketemu. Dengan segala cara ya, karena Ya. mengingat ini saksi kunci. Ya, Tapi betul. sampai saya di sidang divonis nggak bisa ketemu itu. Rumahnya Ibu itu. Padahal tadi Bapak nyaring cuma sebentar ya. Ya, relatif ya, sebentar lah. Karena sudah lupa aja, jadi muter-muter dulu. Ya, tapi relatif sebentar Ya, lah itu. ya, Lalu Pak, yang Bapak pertama tanyakan apa nih? Apakah langsung to the point ke? Enggak, ya saya tanya, Bu, masih ingat saya? Siapa ya? Ya, karena sudah lama, lama ya, lupa. bertahun-tahun Akhirnya ya. dia, oh ya, saya teringat gitu. Oke. Tapi waktu itu dulu nggak ngaku wartawan dong jenengan. Iya Bu, memang saya enggak. Iya. Gitu. Kadang wartawan itu memang suka terselubung dikit. Ya maksud saya supaya dia nggak ketakutan gitu loh. Ya, betul. Untuk menjaga narasumber ya. Hmm. Nah, lalu Bapak berapa menit baru Bapak sampai ke topik itu? Ya langsung aja habis Langsung aja? gitu udah ingat gitu ya, langsung saya tanyakan, Bu, saya datang ini karena saya sudah dihukum atas keterangan bohong Mahmud Nurwindu itu. Oke. Lah bohongnya dia gimana? Lah dia ngomong lagi Bu, tetap ngotot bahwa dia dari kelas 3 IPA 3. Oh, jadi dia ngaku bahwa dia kenal tiga, Pak. Mahmud Nurwindu. Gimana? Ibu Isti ini bilang memang dia kenal Mahmud. Iya memang kenal wong itu sekelas. Di Eh, kelas 3 oke. IPA 3 itu loh. 3 IPA 3. Ya, tadi Oke. tadi saya ngomongnya saya ngomongnya, Bu, Mahmud itu bohong juga di pengadilan di sidang saya. Ya. Ngomongnya dia tetap ngotot 3 IPA 2, satu bangku dengan Jokowi. Padahal Ya. Ibu kan dulu cerita sama saya, Mahmud Ya. itu 3 IPA 3, sekelas dengan Ibu. Bajingan Bu, memang Mahmud itu, sampai saya bilang gitu. Oh. Terus beliau terdiam toh. Ya, jadi Anda benar. Ya, saya dulu pernah mengatakan seperti itu. Tapi untuk yang saat ini, saya nggak mau. Jangan saya dibawa-bawa lagi. Apalagi suami saya itu bisa marah sama saya. Oke Bu, yang penting Ibu ngakui saya itu nggak salah. Ingatan saya waktu 5 tahun yang lalu itu. Oke. Gitu loh. Berarti Bapak mengkonfirmasi bahwa keterangan dia tahun itu dengan sekarang sama. Sama. Oke, benar nggak Pak? Bapak ikut dengar tadi? Ya kebetulan saya tadi lagi di luar, nggak ikut. Oh, nggak ikut pembicaraan yang ini Waktu ya? yang ini nggak dengar ya. Oke, tapi Lihat aja. ngelihat aja ya. Jadi nggak dengar tentang IPA atau IPA 2 atau IPA 3 itu nggak dengar ya? Nggak dengar. Oke. Dia tapi- dengarnya waktu mau pamit itu kan saya pagi lagi. Hmm. Di situ saya sempat ngomong lagi, lah ini buktinya kalau saya sudah ketemu Bu Isti gimana? Apa saya boleh moto Ibu atau gimana gitu toh? Ya. Foto ndak boleh. Oke. Terus jangan lama-lama nanti suami saya ini bangun malah bahaya. Oke, berarti tidur Ya, suaminya. suami sedang tidur. Ya, Terus gimana Bu? Saya minta nomor telepon Ibu gitu. dikasih. Dikasih Oke. gitu. Yang mencatatkan malah D ini. Oh, Eh. mungkin karena sedikit gaptek aja kali ya, minta bantuan ya. Minta bantuan ke- Ya bukan gaptek, capek itu. Oh, capek, bukan gaptek. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, terus Ah. terus saya bilang, miss call biar Bu Isti punya nomor saya.
Oke. Nah, Bu Isti juga menanyakan, lu dulu kan jenengan sudah punya nomor saya. Ya nomor saya itu dirampas polisi loh, Bu. Walaupun HP-nya Gus Dur enggak. Punya saya yang disita polisi. Loh, HP-nya Gus Nur Enggak diutuin sama polisi. HP Bapak Disita. sampai sekarang nggak balik? Enggak balik. Wah, itu nanti kita tanya Janesbon lagi tuh. Ya. Gimana kalau HP-nya disita sama polisi terus nggak dibalik-balikin Ya. sampai sekarang? Ya udah teruskan yang Ya, Bu Isti lagi. lalu jadi Ibu Isti ini intinya mengaku dari 3 IPA 3 sekelas dengan Mahmud Mahmud Nurwindu. Nurwindu, dan apakah ditanya ada nggak di 3 IPA 3 itu ada Joko Widodo? Gak usah saya tanya juga jelas dia enggak. Nggak ada ya? Kan ini fiksinya itu Jokowi lulus dari kelas 3 IPA 2. 3 IPA 2. Ya, dan itu tercermin dari nomor ijazahnya segala macam. Nomor ijazah. Ya toh. Dan Mahmud itu ngaku sekelas sebangku dengan Jokowi kelas 1, 2, 3 IPA 2. Iya toh. Inilah yang dibantah oleh Bu Isti Rustikawati itu. Tadi kembali menegaskan Mahmud itu 3 IPA 3 bareng saya. Terus ada satu hal lagi yang saya tanyakan. Ya. Bu, kalau Bu Isti kan dulu kuliahnya di UNS 11 Universitas Maret Negeri Surakarta. Surakarta. Iya, saya ambil diploma. Sekarang saya tanya Bu, Mahmud di sidang saya itu ngaku pernah kuliah juga di UNS. Ah. Wah enggak, kalau itu kan saya ingat itu kebohongan lain Mahmud itu. Oh, Mahmud ngaku pernah di UNS, Ya. ternyata tidak. Tidak, bohong lagi itu. Ya, Itu nanti poin. kita boleh tanya ke UNS juga tuh. Iya. Pernah nggak punya mahasiswa bernama Mahmud Nurwindu Ya, pasti nggak ada. dan punya nggak bernama Isti Rustikawati? Kalau sedikit pasti ada. Pasti ada ya. Ya. Ya nanti kita cek sama-sama ya. Walaupun dia diploma ya, Ya. bukan S1. Tapi nggak apa-apa lah, Pak. Ya. Pasti kan ada juga. Ya. Sarjana muda kek, diploma kek, apa pasti ada datanya. Ini semua. pokoknya buru aja Mahmud Nurwindu. Sentana. Oke, Mahmud Nurwindu. Ya, soalnya kalau saya sendiri yang buru, saya takut emosi langsung saya babat lehernya itu. Emang di mana dia, Pak? Ya nanti saya beritahu lah, tapi yang nanti berangkat Sentana. Oke, ntar kasih tahu ya, Ya. rumahnya di mana ya. Ya. Biar saya wawancara. Ya. Si Mahmud Nurwindu Ya, ini, ya, apakah benar dia 3 IPA 2 atau 3 IPA 3? ya. Atau Loh, kalau tiga- itu kan sudah ada di Iya. persidangan, nggak perlu tanyakan kenapa sampai bohong segitu sampai Ya. Bambang Tina masuk penjara gitu. Ya, karena ini mengerikan loh. Ya. Kebohongan yang membuat seseorang masuk penjara. Ini kira-kira ada lagi, Pak? Sebelum saya tanyakan Janesbon untuk menganalisa soal perkara ini. Ya, dari saya cukup sekian, tapi sampai sebagai wartawan junior. Oh iya, gitu. saya junior banget dari dan, Bapak lah. dan ini senior. Siap. Ini yang harus dilakukan ketika kita mau investigasi gitu loh. Betul, setuju saya. Ini teknik investigasi yang luar biasa ini. Lagi pula kita harus tetap menghargai. Coba, Pak Janes. Enggak saya tunjukkan ke enggak saya tunjukkan ke masyarakat. Ini orangnya, Pak. Siapa? Terlalu buram. Blur. Nggak jelas. Ah, Ya, nantilah. Ini saya pengen selesai dulu karena saya Ya. kecapean. Ya, oke. Jadi ada lagi nggak, Pak, selain soal 3 IPA 2 atau 3 dan soal UNS? Ya, enggak, yang saya tanyakan cuma itu. Itu saja. Ya. Dan Bapak sudah puas cukup bahwa itu bisa menjadi bukti baru Iya. untuk Bapak bisa PK. Iya dong, kalau misalnya hakim mendesak, hadirkan. Saya kan punya nomor teleponnya. Ya, betul. Iya kok. Yang jadi nanti yang minta Bu Asti ini bersaksi hakim dong. Ya, Ya, atau kalau mau cepat Pak Prabowo. oke. Nanti nomor teleponnya Bu Isti saya berikan Pak Prabowo, panggil aja Pak kalau mau tahu kebohongan Mahmud dan Jokowi. Oke, nanti kita kirimkan ke Pak Prabowo juga Ya. ya. Dengan cara apapun. Ya, Atau ya kalau soal itu nantilah di belakang kalau layar Pak nanti. Prabowo yang manggil mungkin Bu Isti berani gitu. Berani ya. Memang banyak sekali, Pak, dari semua orang yang saya temui juga. Bahkan Humas UGM takut mukanya kelihatan. Ya, apa? Nggak tahu takut sama siapa. Ya,
gitu kan? Mungkin, Ya takut karena mereka pernah menerima sesuatu dari Jokowi. oke. Ya toh, disandra Jokowi. Ya, Gitu loh. atau takut karena ada ancaman. Ya disandra itu nanti kalau kamu ngomong, Ya. saya buka kamu juga. Ya, Itulah betul. modelnya Jokowi. Gitu ya Pak Iya ya? toh. Nah, dan hal-hal itu menyebabkan orang-orang biasa, orang-orang baik seperti Ibu Isti ini juga jadi takut. Ah, pejabat aja bisa dia ancam, apalagi saya misalnya Ya begitu. pokoknya kan? dia takut, tapi saya yakin kalau yang nelpon itu Pak Prabowo dia nggak akan takut karena dia tahu Pak Prabowo bisa melindungi dia. Ya, betul. Dan ini nanti semua hal-hal kayak begini nih akan saya buka semua di TV rakyat bersuara itu Oke. Di hari Selasa besok Pak ya? Selasa besok. Oke, nanti akan dibongkar juga. Jadi Joko Widodo di SMP 40 lulus nggak? Oh, katanya lulus nggak Pak tapi? Pak Jokowi dari SMP P40, SMA 6 itu. Itu kan bukan jamnya Bu Isti untuk Bukan ya? ya dengan mengakui asal dia yang sebenarnya yang sekelas dengan Mahmud itu saya kan berarti dia juga mengakui Pak Jokowi itu bohong. Kalau kelasnya aja harus bohong ya nggak? Ya iya. Masa ada orang lulus menyebut kelasnya keliru? Iya, betul. Sama seperti jurusan teknologi kayu mungkin ya. Itu lebih parah. Ya, Ya. itu kan lupa. Ya. Saya aja masih ingat sampai sekarang jurusan saya apa, Iya. kelas saya di mana, Ya. wali kelasnya siapa. Kalau dulu saya 3 IPS 1. Nah. Saya anak IPS Ya. dan bangga Ya. saya. Ilmu pengetahuan Ini super. Ini saya tambahkan sedikit. Jadi waktu sidang itu Mahmud juga bawa ijazahnya sendiri yang palsu. Oh, Iya toh, yang berasal dari kelas 3 IPA 2. oh, ya Yang pastinya begitu ya. Iya, yang aslinya kan 3 IPA 3. Ya. Dan saya sudah lihat yang asli itu. Pernah. Oke. Waktu pertama kali saya ditahan, saya minta ditunjukkan ijazahnya Mahmud Mahmud Nurwin. Nurwindu itu. Bener ternyata. Walaupun fotokopi lo ya. Iya. Dari nomornya itu bener. Iya. Kalau ini berasal dari kelas 3 IPA 3. Ya. Tapi waktu di sidang kok berubah ijazahnya, Oh, nomornya. Oke. Itu pasti palsu. Ya kira-kira kayak gini yang dilakukan Jokowi dengan ijazah UGM-nya juga. Jadi di ijazah SMA itu ada nomor urut lah ya. Nomor seri itu ya. Nomor absen Iya, kira-kira iya. gitulah gampangnya ya. Nomor seri deh. Nomor seri ya. Iya. Nah, dan itu bisa menunjukkan bahwa kita dari kelas 3 Dari IPA kelas 2, mana? apakah IPA atau IPS? IPA atau IPS? IPA 1 gitu. 2 3 Iya, ketahuan dari ketahuan. situ. Eh. Ya, Kaitannya ya. dengan absennya juga. Ya absen. Kita akan menentukan urutan dia per kelas. Ya. Gitu. Kalau Misalkan Pak Bambang kan B, Ya. atau saya Michael M. Biasanya Ya. saya nomornya tuh tengah-tengah. di bawah saya pasti. Iya. Kalau kita satu kelas. Kalau kita satu kelas. Ya. Tapi kalau saya lain kelas dengan Anda, Ya. bisa nggak itu. Bisa jauh lagi. Iya. Oke. Nah, jadi itu saja Pak ya. Iya. Oke, jadi kita tuh. Jokowi lulus nggak sih? Iya. Iya. Wah, Iya, iya. iya. Emang Jokowi lulus nggak sih sebenarnya Pak dari Ya SMP 40? kesimpulannya Jokowi itu ya nggak lulus. Kesimpulannya nggak lulus. Nggak lulus. Dan dia itu, saya punya saksi yang mengatakan Jokowi itu nggak naik kelas 2 kali. Jadi dia, Oh siapa Pak? nama saksinya Boleh dibuka nggak? boleh. Oh boleh. Iya toh. Tapi saya memang belum bisa ketemu ini. Oke. Iya toh. Suryo Atmanto, rumahnya sana Purwakarta. Iya Purwakarta. Oke, nanti kita cari Ya, sama-sama. ya. Purwakarta nggak jauh dari Jakarta itu. Dan dia dapat hadiah jadi komisaris Bukit Asam di Palembang itu. Waduh, komisaris semua ya? Iya. Saya kira Pak Iman Raharjo doang komisaris. Ada lagi Mahmud Nurwindu, ada lagi. Pak Iman kan wakil menteri, naik sedikit. Iya, Iya. habis komisaris wakil Iya, menteri. iya. Dia doang tapi. Itulah modelnya termul itu ternak itu ya menikmati itu sampai Komisaris itu ya. iya sampai gedut-gedut perutnya itu. Ini yang harus kita kalau perlu kita jarah rumah-rumahnya. Saksi Waduh. itu yang menyatakan Jokowi nggak lulus siapa? Tadi udah di. Iya, tadi udah dikasih tahu. Iya. Atau SMA? Ya Suryo Atmanto tadi. Suryo Atmanto. Iya. Oh, satu SMP. Ya dia pernah kelas 1 sekelas dengan Jokowi. Dan Oke. menyaksikan Jokowi nggak naik kelas. Nggak naik kelas karena saya dapat 3 itu sudah lulus. Oh.
Bukan, nggak apa-apa, maksud saya ini khusus Ya. yang Mungkin kalau soal penjarahan itu jangan ya guys ya. Kita tidak ingin ada kegiatan kekerasan, anarkis ataupun kerusuhan akibat ini. saya yang sudah di penjara 5 tahun, Ya. itu ekspresi dari kemarahan saya itu terhadap. ekspresi saja, Ya, emosi sesaat, Bukan ajakan, Pak. bukan ajakan. Bukan ajakan. Jadi Menurut saya pribadi, ya. tidak menyuruh orang lain gitu loh. Tidak ya. Nah, jadi menurut saya memang Pak Bambang Tri ini selama 5 tahun di penjara karena kasus ini, dan dia sudah menemukan banyak hal, banyak data-data, tetapi banyak yang menutupi, Ya, banyak yang memalsukan data ya, itu, ya. sehingga kita akan cari lagi ya. Ya. Ke depan kita akan cari lagi sampai ketemu data yang sebenarnya. Yang jujur ketakutan. Yang jujur ketakutan. Ya. Dan yang membohong dikasih komisaris. Yang berani bicara Oke. itu yang bohong gitu loh. Yang berani bicara itu cuma yang bohong. Ya. Dan akhirnya dikasih komisaris. Ya. Oke, ya kalau menurut saya sih, pendapat pribadi saya, kalau seandainya orang-orang yang disebut tadi itu ternyata merasa tidak berbohong, muncul saja, ya kan? Seperti Dumatno Budi Utomo ini tidak pernah muncul. Ya kurang lebih seperti Pak Iman itulah, kayak Ya, apa? kalau Pak Iman kan muncul. Malah saya lebih respect kepada Pak Iman. Iya. Dia berani muncul, bahkan berani menggugat Bitor. Iya. Nah, seandainya seperti itu kan kita bisa buktikan. Ya. Seandainya Pak Mahmud muncul nih ijazah Ya. saya. Eh. Nah, kita periksa sama-sama. Kalau ini ya nggak mungkin, ya nanti polisi harus tangkap dia. Kalau polisi diperintahkan Prabowo. Oke. Ya kalau saya bilang sih Mahmud Nurwindu ini akan lebih gentle. Kalau dia muncul, tunjukkan ijazahnya. Ini buktinya saya 3 IPA 2 atau 3 IPA 3. Nah, baru nanti Dia tetap ngomong saya Ya. jadi 3 IPA 2. Kan bisa kita adu dengan Bu Isti Rustikawati. betul. Kalau Bu Isti Rustikawati dilindungi presiden, berani ngomong gitu loh. Oke. Jadi Ibu Isti dan masyarakat biasa pada umumnya ya inginnya kalaupun dia berbicara hal yang jujur, tidak ada resikonya ya. Iya, Resiko untuk nyawa atau resiko untuk apa gantian ya. deh, itu dia Gitu. yang menyaksikan saya ketemu Bu Isti tadi itu. Karena saya nggak Oke. boleh ambil foto. Oke, nggak boleh ngambil foto Iya, ya. iya. Jadi apa semua yang dikatakan Pak Bambang Tri tadi benar, Pak? Ya seperti itulah yang dikatakan Pak. Memang kita sendiri yang menyaksikan, kita juga mengantarkan Pak Bambang Tri menemui Bu Isti, udah sampai di rumah, udah ketemu, Iya. bincang dengan Bu Isti ngomong nggak mau dilibatkan gitu. Bu Isti, saya menyaksikan Bu Isti bicara bahwa dia tidak mau terlibat dalam kemungkinan masalah ini. Ya takutnya ya Suaminya marah. juga marah, dan akhirnya Bu Isti cuma bisa kami mintain nomor teleponnya. Oke, ya kita harap besok ada kejelasan dari Mahmud Nurwindu. Dan nomor telepon itu hanya akan saya berikan sama Prabowo. Oke, mantap. Jadi Pak Bambang Tri ini men-challenge ya agar Mahmud Nurwindu keluar ya, Datang keluar ke publik gitu ya, atau ketemu di Jakarta kita Kalau berani datang ke podcast rakyat bersuara itu. rakyat bersuara ya. Oke. Oh, Saya tantang Mahmud Nurwindu untuk datang. ke rakyat bersuara. rakyat Ya, bersuara ya. dan Sentana Pesan ya. dulu, Bang. Mm-mm. Kalau rakyat bersuara udah kebanyakan yang nonton. Iya iya. Saya Sentana. pengen Bermain banyak sebanyak ya. bertemu di rakyat bersuara itu. Kalau Oke. Mahmud memang datang. Oke. Mahmud Nurwindu ini apa? Komisaris ya? Komisaris di Petrokimia Gresik. Dialah yang mengatakan berbohong menurut Pak Bambang Tri bahwa dia itu satu kelas satu bangku kelas dengan 1 2 3 kelas 1 2 3 dengan Joko Widodo Ya. di sidang itu. Ya di sidang dan di luar sidang. Oh, gitu. Ya. Mungkin karena itulah karena itulah diberikan bonus. Iya pasti dong. Jadi apa? Faktor lain apa yang membuat Mahmud bisa jadi komisaris gitu loh. Iya. Oh, gitu ya. Padahal seharusnya kalaupun Pak Jokowi itu lulus, harusnya dia lulus tahun berapa? Oh, sebentar. Ada yang penting lagi tadi omongan Bu Isti Rustikawati. Ya, ya. Oh iya ya. Mahmud itu lebih pinter daripada Jokowi.
Nah, jadi hubungannya Keterangannya Bu Isti Rustikawati, lah kan Mahmud ngomongnya malah Jokowi ya hebat, juara umum nomor 1. Itu bohongnya Mahmud. Jokowi juara umum nomor 1. Iya. Ya tapi di UGM sih kita lihat nilainya C semua ya. Bukan, kita nggak usah bahas UGM. UGM itu apa itu? Palsu juga. Iya. Di SMA-nya aja itu jelas bohong kalau dia ranking 1 juara umum, karena Bu Isti mengatakan Mahmud itu lebih pintar daripada Jokowi. Oke. Ya. Ya Pak Mahfud, kalau Anda memang yang pinter, anak IPA, bahkan sampai di UNS ya, katanya kan ngakunya begitu. Bahkan gara-gara itu sampai bisa jadi komisaris Petrokimia Gresik. Dia memang BUMN yang hebat loh itu. dia memang bener kuliah di Undip. Ya. 2 tahun nganggur terus kuliah di Undip, tapi tidak pernah di UNS. Ngapain dia ngaku pernah di UNS Oke. segala gitu loh. Ya nanti kita lihat catatan laporan keuangan dari Petrokimia Gresik. Iya. Kita bisa buka itu Pak. Iya, Nanti kita buka dari Bursa Efek tapi kalau di situ bener dia insinyur kimia betul dari Undip. dari Undip. Ya. Lo kan ngakunya UNS. Berarti kan tidak. Bukan, matching. dia mengaku 2. Iya. Selama nganggur itu kuliah di UNS baru pindah ke Undip gitu loh. Oke. Tapi itu bohong yang pernah di UNS Yang itu. UNS-nya bohong. Ya, menurut Ibu Isti Rustikawati. Menurut Ibu Isti. Nah, Ya. kira-kira apa kita bisa lanjut ke Pak Janes atau gimana Pak? Ada yang mau diungkapkan lagi? Atau Saya cukup itu aja, tapi Cukup kalau aja? kalau Pak Janes mau tanya yang lain kan? Saya mau ngobrol dulu dikit ngobrol. ngobrol aja. Tengah. Isi dikit Bang. Ke tengah. Ya. Jadi gini, kepada Pak Bambang. Tri, Ya, sudah kamu betul menjalani hukuman ya. ya. Dengan emosimu ingin menemui Mahmud, Mahmud yang membuat persidangan. Mahmud Nurwindu. Mahmud Nurwi Marmut aja bilangnya Marmut. Marmut. Biar memang otaknya Marmut aja lah dia kan. Ya. Sebetulnya jadi saksi yang memberikan keterangan palsu di muka sidang. Semua yang kalian bicarakan itu semuanya kan berita acara persidangannya semua. Ya, ya. Yang mengatakan sebetulnya kuncinya pertama itu tidak bisa masuk ke persidangan itu. Karena kamu Jokowi Presiden telah mengotori semuanya, institusi hukum, polisi, jaksa, Ya, hakim. pengadilan itu. Kau rusak semua. Dunia udah tahu Jokowi kau pengkhianat. Ya. Benar-benar gak punya ijazah kamu. Ini buktinya nih, masih sehat dia. Dia sudah mengatakan. Tetapi pokok perkara sebetulnya adalah ijazahmu tidak ada, itu yang dibilang sama dia. Dilaporkan, kalian laporkan. Bukti kalian ijazah mana? Buktikan, jangan ada narasi saksi si Mahmud. Mahmud, sebentar lagi semoga Mahkamah Agung PK dia dimenangkan, harus dimenangkan. Nggak bisa nggak dimenangkan PK dia. Karena sampai sekarang belum ada bukti ijazah SMA dia, bukti ada SMA yang asli SMA sama masih UGM dia belum ada. Pikirkanlah itu Pak Ketua Mahkamah Agung Mahkamah Agung PK peninjau kembali ini. Ini akan menjadi memori untuk negara kita, harus dimenangkan, jangan sampai dikalahkan PK dia. Tapi bila PK dia dikalahkan, habis semuanya. Negara ini sudah betul-betul kau injak-injak Jokowi. Tapi sekarang saya bilang, sekarang mesti bersiap-siaplah kau Mahfud. Dia akan melaporkan Anda, Mahmud akan melaporkan Anda dengan keterangan palsu di muka sidang. Itu jelas itu. Kamu mengatakan kamu sekelas dengan si Jokowi. Ya. Ternyata ada saksi hidup yang ditemui sama dia barusan. Itulah dia namanya wartawan investigasi. Betul, ayo. Sekarang juga kita angkat dia menjadi wartawan Sentana. Oke. Siap. Ya, Siap kok. siap. Siap. Oh siap. Ya. Wah nggak izin sama pemretnya dulu nih. Jadi kira-kira Bu Isti Rustikawati ini bersedia nggak kalau dijamin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk terbuka? Pasti bersedia lah. Dan kalau dipanggil sidang harus bersedia. Ya. Jaminan dari Presiden ya? Bukan jaminan presiden, pengadilan memanggil dia pasti harus hadir. Tapi takut mengungkapkan Kalau kebenaran. itu takut pengadilan akan mengambil apa namanya ada perlindungan saksi ada. Ya, LPSK. tapi yang paling aman tentu harus dari Pak Prabowo sendiri. Itu oke aja Ya. karena mulai channel ini kita minta Ya. tapi nggak mungkin
nggak mungkin lah Pak Prabowo nemani paling ditugaskan orang lah. Iya, tapi kan Itu. Pak Prabowo harus terima nomor teleponnya beliau itu dari saya. Oke aja Ya. itu satu kesombongan kita ngomong terlalu Iya. intervensi presiden. nggak. Bukan Pak kesombongan, itu justru penting sekali. bukan. Tadi Bapak bilang Prabowo menelepon situ, jangan dulu lah kita bahas ke situ. menelepon Mudah-mudahan Pak orang Prabowo membantu kita di sini, itu aja. Ya, membantu Jangan lah ya. kalau bahasa seperti itu Enggak, nanti dikira target saya karena ini begitu pentingnya untuk membuka sejarah ini, Pak Prabowo harus dapat nomor ikut nomor campur itu. dalam ini mengurus Iya, ini itu iya. dulu. Oke, Iya. Itu kira-kira dulu gitu. Pak, Ya. oke? Oke, tanya itu dari lagi. saya. Selain Bu Isti Rostikawati ini, satu angkatannya ada lagi nggak? Ada, tapi nanti dulu kita satu ini dulu. Ya. Ya, toh. Yang membuktikan kebohongannya Mahmud ini ya? Ya. Nurindu ini. Ya, yang satu itu sebenarnya Bu Sri Handayani itu dia yang ngomong itu Jokowi itu udah ada, saya nggak kenal itu. Siapa namanya? Bu Sri Handayani. Di mana sekarang? Rumahnya di Semarang sana, tapi kemarin saya sudah suruhan orang sudah nggak ada. Oh. Gitu loh. Oh, pindah mungkin ya. Ya. Sri Handayani itu satu kelasnya Bu Isti juga? Bukan. Kalau dia 3 IPA 1. 3 IPA 1. Oh. Oke. Ya, Jokowi ya. mengakunya? 3 IPA 2. Oh, ya. Ya. Ya, sebetulnya sih harusnya meskipun IPA 1, IPA 2, IPA 3 Kenal lah, saya juga seangkatan. kenal kok. Apalagi katanya Teman-teman seangkatan saya katanya beda kelas. ranking 1. Iya. Ranking 1 masa gak ada yang kenal. Betul. Saya pasti kenal lah. Iya. Itu dulu di sekolah saya siapa. Ranking bodok itu. Oke. Nah, dan guru-gurunya juga pasti kenal dong dan seterusnya. Ya Mungkin kalau meninggal. kalau guru-guru itu bisa diatur lagi. Oh, bisa diatur lagi toh. ya. Karena Jokowi memang pernah sekolah di sekolah itu. Cuma kelas 1 nggak naik 2 kali terus JO Nah, gitu tapi kan. temannya kan ada ratusan tuh yang satu Iya. angkatan. Iya. Oke, jadi Pak tenang dulu ya Pak. Hah? Nah, tenang dulu. Iya, kita... saya tenang kok. Cuma karena ekstasi saya habis ketemu Bu Isti tadi loh. Oke. Apalagi orangnya masih cantik lagi. Oke, jadi setelah ini kita akan cari lagi fakta-fakta lainnya Ya. supaya semakin lengkap ya Bang Rizwan ya. Kebenaran pelan-pelan. Ya, Pelan-pelan. Ya, Kalau kebohongan seksama. tuh cepat. Iya, maksudnya pelan-pelan kita ungkapkan. Ya. Ya, jadi kalian-kalian yang mengetahui kebohongan Mahmud Nurwindu yang satu kelas kalian, ayo bersuara. Ya. Ini bukan personal. Ini untuk kepentingan sejarah Indonesia, gitu. Jadi kalau benar investigasinya Pak Bambang Tri bahwa Joko Widodo itu DO dari SMP P40 karena tinggal kelas ya, Pak. Ya. Tinggal 2 kelas 2 kali. Berarti kelas 1 2 tahun dia. 3 tahun dong. Oh, kelas 1-nya 3 tahun. Pertama kelas 1 nggak naik. Nah, Tahun lagi kan nggak naik lagi. baru di DO akhirnya. Karena 2 tahun Kalau nggak udah 2 lulus. kali DO lah. Biasa itu. Oh, gitu. Alasannya apa kenapa nggak naik kelas? Ya, Katanya dengar-dengar itu. yang Bego lah, goblok lah. Ya, nilainya nggak cukup gitu. Oh, nilainya nggak cukup. Berarti kurang kelas dengan Mahmud Nurwindu, maka tidak ada ijazah. Kalau bisa, nah sekarang Mahmud Nurwindu, pertahankan kesaksian Anda kalau benar. Jangan mentang-mentang dikasih 2 kali. 2 kali itu berapa kali komisaris dia? 2 kali bro. 2 kali. Sekarang udah nggak komisaris lagi. Nggak tahu saya, belum saya cek. Apa Setelah masih Jokowi nggak jadi presiden, masih komisaris nggak dia? mungkin masih. Nanti kita lihat. Atau kita cari aja di Semarang. Ya. Kalau data-datanya Mumpung itu di masih Salatiga kita. ada di bursa efek. Kalau saya jangan dulu. Oh, jangan dulu. Itu bisa membuat saya menurut itu Oh, saya. sambil mendinginkan. Pak, jangan begitu, Pak. Ini di itu. Iya. Pak. Nggak bisa ditahan. Emosi, iya. Ini saya menggambarkan. Oh, saya sendiri dulu. Makanya saya milih nggak ketemu dia dulu supaya saya nggak melakukan itu. Oke. Itulah, saudara, rasanya bagaimana dikriminalisasi dengan saksi-saksi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu rasanya, ya, di penjara. Tapi karena kesaksian-kesaksian palsu dan ijazah Jokowi tidak dihadirkan di sidang ya. Nah. Yang dihadirkan apa saat itu? Fotokopi. Fotokopi SD, ijazah SD, SD, SMP, SMA. kuliah. Enggak, saya kan enggak menggugat yang Oh, nggak menggugat. Jadi pada saat di sidang itu
ijazah Joko Widodo SD, SMP, SMA, Iya. tapi versi fotokopi. Fotokopi. Legalisir. Legalisir. Oh, jadi yang asli nggak ditunjukkan? Ditunjukkan. Nah, yang kepala sekolah yang legalisir itu namanya Agung Wijayanto itu sudah mengaku bahwa dia tidak pernah melihat ijazahnya Joko fotokopi sesuai dengan aslinya. Harusnya kan pada saat melegalisir dibawa ya Bawa jasa aslinya. Iya. Itu siapa itu kepala sekolah Agung SMPP? Wijayanto, kepala sekolah SMA 6 yang baru, bukan yang zamannya Jokowi. Yang baru itu tahun berapa? 2018 dia legalisir. Oh, 2018 yang tanda tangan yang melegalisir itu adalah Agung siapa? Wijayanto. Agung Wijayanto. Di mana sekarang orangnya? Itu ya di Solo sana. Di Solo ya. Jadi waduh, ini sebenarnya tanpa mengorek-ngorek ijazah UGM-nya, ijazah SMPP 40 ini pun sudah selesai ya. Ini Oh, iya. kita Kalau ini gugur ya sudah Iya. gugur semua ya. Sudah UGM pun gugur dengan sendirinya. jadi pembelaan terhadap ijazah UGM Jokowi termasuk dari direkturnya itu akan diketawain kucing kalau ini bisa kita buktikan SMA iya, Jokowi iya. nggak punya itu loh. Oh, haknya emosi kemarahannya Pak Bambang Tri ini harus kita maklumi. Coba bayangkan kalau Pak Bambang Tri ini adalah diri kalian. Coba di penjara, tetapi ijazah Jokowi SD, SMP, SMA pun nggak berani, nggak bisa ditampilkan di persidangan, hanya modal fotokopi. Inilah mentalitas seorang presiden, ya, memenjarakan warganya pada saat dia menjadi masih menjadi presiden dan hanya bermodalkan fotokopi. Hanya bermodalkan fotokopi. Ini harus dibenahi nih Prabowo Subianto, ya kan? Dan ini sejarah ini harus diluruskan. Sekali lagi, Mahmud Nurwindo, dimanapun Anda berada, ya, pasti ada tetangga Anda yang akan mengetahui video ini, dan Anda tidak akan tenang Ya. jika tidak langsung berhadapan dengan Bambang Tri yang ketika itu untuk mengkriminalkan Bambang Tri dan Gus Nur, Anda hadir sebagai saksi kunci Ya. yang menyatakan bahwa Jokowi satu kelas dengan Anda, mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan satu bangku, dan Jokowi Ranking juara satu. umum, juara 1 umum, Ya. Paralel gitu loh seluruh kelas. paralel seluruh kelas. Luar biasa, ya kan? Dan itu Juara unggul. dan kelas, Anda ya. diganjar diberikan 2 kali komisaris. Sudah kaya Anda sekarang. Ini pendidikannya Mahmud Nurwindo apa sih? Sarjana Teknik Kimia Undip. Sarjana Teknik Kimia Undip. Iya. Oh, jadi sebelum dijadi komisaris apa karirnya? Setahu Pak Bambang Tri. Ya ikut Jokowi kata Karyawan Jokowi di mana? di pabrik kardus gitu loh. Pabrik kardus. Jokowi itu punya pabrik kardus, direkturnya itu Mahmud itu Pabrik kardus di Solo. di Semarang sini. Oh, di Semarang. Oh, ya. Oke, pemirsa, gitu dulu. Jadi, Ada tanggapan lagi? Direktur pabrik kardus yang disuruh Punyanya bersaksi. Jokowi. Pabrik kardusnya itu punya Jokowi. Punya Jokowi. Ya. Dan apa tetangganya itu kalau panggil Mahmud RI2. Wes, Katanya kalau nggak dipanggil gitu Mahmud nggak mau noleh. nah itu penghinaan terhadap wakil presiden Yusuf Kala itu sebenarnya. Ya enggak, pokoknya Pada hari itu. dia ngomong gitulah. Ya kurang ajar tuh berarti Mahmud Nurwindo kepada wakil presiden saya Yusuf Kala. Nah, Pak Janes, saya mau tanya dong. Jadi misalnya nih, saya berandai-andai. Enggak, saya berandai-andai aja Pak Janes ya. Berandai-andai. Saya nih, saya mau minta seseorang bersaksi tentang saya sekolah di SMA 1 Jakarta misalnya. Ya kan? Udah pakai ini aja nggak apa-apa. Misalnya saya pengen nih ada seorang bersaksi. Terus saya suruh Pak Janes yang bersaksi. Padahal Pak Janes kan artinya anggotanya Sentana juga, anggotanya satu perusahaan gitu. Apa itu masih valid kesaksiannya? Ya kalau kesaksiannya masih valid, kalau memang benar-benar valid. Ini Yang memproses perkara ini dan kejaksaan tadi. bukan nggak mungkin, memang nggak mau, tapi ganti Kapolri ini ya. Tunggu Pak, sabar Pak.
kita akan membuat pelaporan semuanya, termul ini akan laporkan. Oke. Termasuk pertama-tama yang kita laporkan Jokowi. Kedua kan iduanya Mahmud RU Nurwindu. Mahmud, RU2-nya Mahmud. Marmut lah itu, si Marmut lah saya bilang namanya Marmut Iya. lah. Mahmud. Nah, Mahmud jadi lah. apa sebaiknya yang dilakukan Pak Mahmud Nurwindu sekarang? Ya daripada di Ya kalau mau ya udah. Kejar-kejar ya datang aja, ngaku aja lah. Ngaku salah lah, saya ngaku salah Pak. Terus harta-hartanya kembalikan ke negara Ya. karena itu hasil rampokan dari Jokowi. Dan gratifikasi. nanti diperiksa loh. Eh. Kami komisaris itu Bisa di Saya akan ada Pak Bonatua Silalahi, seorang peneliti yang akan meminta seluruh data-data Pak Iman Raharjo dari PGN, Iya. perusahaan gas negara. Sekarang Petrokimia Gresik pun kena ini. Akan kita minta data-datanya oleh Pak Bonatua Silalahi, rekan penelitinya Sentana, akan meminta data-data Mahmud Nurwindu dari Petrokimia. Kalau Petrokimia tidak mau menyerahkan gimana? Petrokimia yang dikasihkan. Iya, itu kan BUMN. Ya itu harus dikasih tahu, harus dikasih tahu, itu harus Itu dikasih tahu. informasi publik atau dikecualikan? Informasi publik dan juga harus betul-betul diperiksa kekayaannya dia. LHKPN ya. Makanya itu harus diperiksa itu si Mahmud itu. Benar, RI2 loh. Bawa Marmut lah. Kalau Mahfud itu orang itu Tadi tuh bilang Menko aku Polhukam. ngomong, saya bilang si Marmut aja, manusia Marmut yang makan rumput. Itu aja. Oh, Marmut Yang ya. tahu R2 apa itu R2 tahu R2 siapa sih itu Mas R2? Hah? Raja Rampok. Kedua Raja Rampok. Tahu saya R2 itu kalau main PS. Iya, Nah, main tapi anyway maksudnya Pak Mahmud Nurwindu sudahlah, daripada kita capek-capek kita ketemu di meja hijau ya nggak? Iya. Lebih baik ya udah kita ketemu di meja coklat aja ini. Tunjukkan aja ijazahmu yang asli yang mana. Benarkah Anda 3 IPA 2 atau 3 IPA 3? Ya pokoknya dia Saya yang bisa jawab nggak ini. pernah bareng dengan Jokowi, apalagi pernah sekelas sebangku, itu lagi omongan dari mana gitu loh. Oke, ya. Jadi kejujuran itulah yang terbaik ya, Ya. Pak. Sabar ya, Pak. Emosinya turunkan dulu Ya sedikit. cuma perasaan saya memang pengen ngantem kepalanya Mahmud nih. Jangan. Perasaan saya aja maksudnya, nggak akan saya lakukan. Iya, betul. Oke, jadi kita tenangkan pikiran dulu, kita dinginkan pikiran dulu, kita pergi ke tempat yang sejuk dan enak dan dingin. Dan Oke. nanti hari Senin kita lanjutkan lagi pencarian fakta-fakta mengenai si Mahmud dan Oke. teman-teman sekelas Jokowi di SMA 6 alias SMP Oke. 40. Tapi kamu yang berangkat aja ya. Oh iya, nggak apa-apa. Saya berikan datanya semua. Oke, saya berangkat. Oke. Sama lah bersama. Terima kasih sudah pada menonton. Jangan lupa like, subscribe. Subscribe Sentana aja. Baliga Academy udah kebanyakan subscribe-nya. Oke? Jangan-jangan dua-duanya harus. Oh, dua-dua. Iya dong. Yang, Ada yang belain nih. dan yang penting itu donasi untuk saya sangat saya perlukan. Oke. Ya. Di deskripsi ada donasinya. Terima kasih Rekening sebelumnya. donasi. Oke, terima kasih semuanya. Thank you. Ya untuk melanjutkan ini Investigasi sampai ketemu. satu persatu. Oke. Oke, thank you semua. Selamat sore semua ya. Iya. Ini begini Pak, takutnya ada acara-acara gara-gara itu pidana ada